Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurmalasari dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NVM 2116311101122. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah dan riwayah dan sejarah perkembangan hadis. Yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah. Hadis diroyah bisa disebut dengan ilmu mustalah hadis atau ulumul hadis atau qawaidul hadis. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui bahwa hadis diroyah adalah kaidah-kaidah hadis untuk mengetahui hal ikhwal sanad dan materi hadis, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat para perawi, dan lain-lain. Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap ilmu hadis diroyah ini. Adapun definisi-definisinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Al-Aqfani, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mengetahui dasar-dasar, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, apakah itu sahih atau tidaknya. Adapun objek atau sasaran hadis diroyah adalah sanad dan matan hadis, sehubungan dengan kesahihan hadis, hasannya hadis atau dhaifnya hadis. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut naq'u as-sanad, yaitu kritik sanad. Pokok bahasan naq'u as-sanad adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ittisal as-sanad atau persambungan sanad. Yang kedua sikot as-sanad, yakni sifat adil atau adil. Dobit, cermat atau kuat. Sikoh atau percaya yang harus dimiliki oleh periwayat. Yang ketiga yaitu syad, kejanggalan yang terdapat atas sumber dari sanad. Yang keempat yaitu ilat, yaitu cacatnya yang tersembunyi pada suatu hadis. Selanjutnya adalah ilmu hadis riwayah. Kata riwayah adalah periwayatan atau cerita. Sedangkan ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang berupa periwayatan. Para ulama mendefinisikan dengan pendapat yang berbeda-beda. Tetapi yang paling terkenal yaitu Ibnu Al-Qahtani yang mendefinisikan bahwa ilmu hadis riwayah adalah membahas tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hadis. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis tidak ditulis seperti Al-Quran. Jika ayat-ayat Al-Quran begitu turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh sekretarisnya menulis Al-Quran, tetapi dengan hadis Rasulullah SAW melarangnya. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim, Ana Abi Sa'idul Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau tulis tentang aku, barang siapa yang menulis tentang aku maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Namun pada kesempatan lain Nabi memperbolehkan
untuk menulis hadis yang terjadi pada Fathul Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah berkata, "Tulislah aku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menerima hadis dari orang per orang dengan syarat disertai saksi yang menguatkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan sumpah di samping saksi. Oleh karena itu, masa Khulafaur Rasyidin disebut sebagai masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah. Adapun ketika pada masa Ali, timbullah perpecahan di antara kalangan umat Islam akibat konflik politik yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Selanjutnya yaitu hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in disebut dengan masa mengodifikasikan hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri adalah orang pertama yang melaksanakan tugas pengodifikasian hadis atas instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya yaitu hadis pada masa tabi'in pada abad ketiga, yaitu telah berhasil menyaring atau memisahkan antara hadis sahih dan yang bukan sahih. Pada abad keempat sampai ke-6 Hijriah. Periode ini disebut masa penerbitan pembukuan hadis, di mana teknis pembukuan hadis lebih sistematik dibanding masa-masa sebelumnya. Yang terakhir adalah abad selanjutnya. Sampai sekarang ini tidak ada kegiatan yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis kecuali hanya membaca, memahami, takhrij, dan memberikan syarah hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Mungkin terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.